Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama dan utama dan senantiasa tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah ya, atas nikmat yang kita terima setiap saat ya. Nikmat sehat ya, karena sehat itu mahal, nikmat iman ya, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Jadi kalau kita bicara tentang kenikmatan yang kita terima, kalau itu ditagihkan dalam bentuk uang ya, itu luar biasa ya. Dan itu tidak kena pajak ya, bebas pajak ya. Jadi semua kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah itu tidak kena pajak. Jadi itu luar biasa ya. Kalau kita kadarkan dalam bentuk uang ya, oksigen yang kita hirup setiap saat ya jatuhnya mahal. Kalau oksigen masih bisa kita beli ya, tetapi kesehatan yang lain itu barangkali akan sangat mahal ya. Kalau kita sakit nggak kerja, kita nggak dapat penghasilan atau pendapatan, itu juga kenikmatan ya. Beruntungnya kita pegawai, jadi ketika sakit insya Allah masih bisa dapat bulanan tetap ya, itu kelebihannya di situ. Itu nikmat ya. Coba bayangkan kalau nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang bekerjanya harian, ketika mereka sakit baru kemudian bisa dirasakan ya. Mohon maaf yang naik atau pengendara beca, ojek atau ojol ya, itu kalau nggak kerja ya dia nggak dapat penghasilan, itu baru bisa kemudian dirasakan luar biasanya nikmat yang diterima. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ini teman-teman semua, staf, karyawan yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya, dari semua bidang ya. Kemarin sore ya, saya didatangin seorang ustadz ya. Ya, saya diminta untuk mengisi kajian. Sebenarnya kebalik ya, karena saya bukan ustadz ya. Jadi ya kalau ustadz ini bukan ustadz yang luar biasa, saya nggak akan mungkin ikut ya. Ustadznya ada di sini, jadi sebenarnya beliau yang layak untuk menggantikan saya harusnya ya. Al-Mukarram Ustadz Ivan ya, itu luar biasa. Ini orang baik ini ya. Ya, insya Allah ya mungkin ya 10-15 tahun lagi ada dosen luar biasa yang namanya Bapak Ivan ya, kita tunggu. Dan saya juga sungkan sama Ustadz Hasan. Wah, ini guru saya juga ini ya. Jadi saya kenal beliau tidak secara langsung, tapi saya sering melihat beliau itu mengisi beberapa kajian. Monggo Prof bisa diberi jalan untuk Prof Idi ya. Jadi Ustadz Hasan ini termasuk seorang alim ya, yang banyak memberikan wawasan tentang keilmuan agama. Dan ada satu orang lagi yang waktu itu saya pernah ikut acara kajian di luar yang nanti saya sebutkan, semuanya saya pikir punya potensi yang luar biasa. Hanya saja mungkin saya yang nggak tahu karena saya di sini juga baru 1 tahun ya. Kalau anak kecil itu ya 1 tahun ya baru belajar, baru mengamati.
ya, Ustadz Arifin masih ada di sini ya, itu juga tugas ya. Saya pernah satu saat mendengarkan beliau ngisi juga luar biasa. Jadi itu potensi-potensi yang sebenarnya kalau dirutinkan, yang lainnya pun ada potensi yang sama untuk bisa memberikan kajian-kajian, karena dakwah itu kan bagian dari misi atau visi Yayasan Badan Wakaf yang saat ini berkembang ya. Jadi ada syiar ya. Jadi salah satu visi yayasan di dalamnya ada syiar ya, selain untuk nanti keterkaitan pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga nanti ekonomi ya. Semuanya dalam kerangka untuk Islam rahmatan lil alamin, itu yang kita harapkan. Baik teman-teman semua, staf maupun kapak ya yang ada di lingkungan YBWSA, pagi hari ini saya tidak ngambil tema yang berat, tapi tema keseharian kita yang terkait dengan kesalehan. Kalau menilai Ustadz Hasan soleh enggak? Tidak. Siapa yang mengatakan tidak soleh? Pengamatan kita. Mas Ivan soleh tidak? Soleh. Oh, semuanya sepakat soleh. Kalau kita memberikan definisi soleh itu kan berarti seringnya orang mengatakan alim. Sebenarnya tidak hanya alim. Alim dalam arti kata bukan alim yang memiliki pengetahuan, tapi biasanya alim itu lebih kepada tindakan atau sikapnya yang kalem. Biasanya orang mengatakan alim itu kan kalem ya, tapi sebenarnya kalau kita merujuk istilah soleh itu ya dia memberikan banyak manfaat untuk orang lain, dan semua yang dilakukan itu atas dasar karena mencari keridhaan Allah. Jadi dia berbuat baik kepada siapapun ya, yang itu ditujukannya bukan untuk dilihat orang bahwa dia baik, tetapi semuanya atas dasar karena keridhaan Allah, mencari ridhonya Allah. Yang tahu siapa? Ya hanya dia dan Allah. Saya pertama kali masuk Semarang tahun 97. Saya kos di Kaligawe ya. Pertama kali tidur di Kaligawe itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ya. Saya di sebuah kamar yang memang hanya ada kasur kapuk di atas papan, karena kos-kosan saya di lantai 2 tapi bawahnya papan, bukan cor-coran apalagi keramik. Papan yang dikasih lemek untuk baby itu loh ya, yang ya perlak kalau orang Jawa itu ya. Dan saya nggak punya radio, saya tidak punya tape, saya tidak punya apalagi kulkas. Jadi betul-betul saya hanya bawa baju, meja juga nggak punya ya, hanya ada almari dari ibu kos sama kasur, sudah itu tok. Dan ketika saya menutup jendela, yang saya rasakan adalah panasnya luar biasa. Ketika saya buka jendela supaya hawanya masuk, nyamuknya luar biasa banyaknya. Jadi itu betul-betul hal yang saya tidak pernah lupa. Dan kalau malam kadang suara kereta yang lewat, wah, luar biasa, semuanya dapat gitu ya. Nah, saya pertama kali di Semarang itu kaget dengan kebiasaan, mohon maaf, mudah-mudahan itu hanya di lingkungan kos saya, tidak secara umum di Semarang. Banyak orang Islam ya, KTP-nya Muslim ya, agamanya Islam, tapi tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Itu satu hal yang membuat saya kaget, karena kebetulan saya asli Jepara. Orang mengatakan kampung saya kampung adat, karena untuk mencari yang non muslim itu sulit. Jadi yang saya tahu ya orang Islam pasti sholat, pasti puasa. Tapi ketika di Semarang, orang Islam ternyata nggak ada garansi sholat. Tetapi orangnya luar biasa baiknya, bukan main. Ada tetangga yang butuh sesuatu, dia ringan tangan ya. Ada anak-anak yang memang perlu dibantu, dia bantu, tapi nggak sholat ya. Nggak bisa ngaji juga.
Dan kalau ada acara-acara gawe besar, itu umumnya orang di daerah, mohon maaf saya sebutkan daerah Tenggang. Saya kebetulan 5 tahun di Tenggang, Sadasan tahu mungkin ya. Sekarang kayaknya enggak, dulu ya tahun 97. Sekarang saya lihat sudah luar biasa perubahannya ya. Jadi dulu itu kalau ada acara gawe besar, mohon maaf, minum itu sesuatu yang biasa. Karena dekat lik, ya ada pabriknya juga di situ ya. Dan itu membuat saya berpikir, kok ada ya orang Islam yang ternyata dia juga di satu sisi dia beragama Islam dan dia baik, tetapi dia tidak menjalankan. Dan ternyata tidak hanya di Semarang, karena ibaratnya dulu saya orang desa masuk kota itu kan baru terbuka wawasannya, oh ternyata ada banyak hal. Dan bahkan saya pertama kali bergaul dengan orang di Kaligawi itu juga baru kenal beberapa jam, itu sudah berani menawarkan saya sesuatu yang beresiko ya, transaksi jual beli, mohon maaf, narkoba. Saya pernah ditawarin seperti itu. Nah kalau melihat ini ya, kita akan melihat bahwa ternyata tidak selalu orang baik itu benar, dan tidak selalu orang yang taat dalam ibadah itu juga benar. Ada istilah namanya kesalehan individu, ada istilah namanya kesalehan sosial. Nah, itu istilah ya, saya pernah ngambil istilah itu dari istilahnya Gusmus. Ada istilah namanya kesalehan kafah. Jadi menggabungkan antara kesalehan sosial dengan kesalehan individu. Kesalehan individu itu ya sholat jalan ya, puasa jalan ya, ngajinya juga jalan, jadi ibadahnya itu luar biasa. Tapi dia tidak peka dengan lingkungan. Kita sering menjumpai hal itu. Ada orang haji berkali-kali ya, haji itu kan yang mampu. Saat ini kalau yang daftar tahun 2024 mungkin baru 40 tahun lagi berangkat, 30-40 tahun lagi berangkat ya. Jadi nggak ada garansi punya uang bisa berangkat, meskipun ada sekarang ini instan itu juga masih ada, tapi memang biayanya mahal sekali. Nah ada banyak orang yang sudah berangkat haji berkali-kali. Orang mungkin berpikirnya dia adalah orang soleh, tapi ternyata kadang-kadang tidak semuanya punya kepedulian sosial dengan tetangga yang barangkali tidak cukup untuk makan ya. Atau sebaliknya, yang tadi saya ceritakan kejadian saya di Kaligawi, orangnya ini baiknya luar biasa, sering berderma ya, sering ngasih Jumat berkah, tapi dia nggak mau sholat dan nggak mau belajar untuk bisa sholat, karena dia merasa bahwa ya orang baik itu sudah cukup ya. Ini sebenarnya jadi salah satu yang barangkali bisa jadi alat perjuangan teman-teman di yayasan ya. Kalau usah jauh-jauh lah kita pengabdian di luar kota, kalau kita mau di daerah sekitar Lik itu juga banyak ya. Jadi kalau kita mau memelihara kesalehan individu dan kesalehan sosial ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul utuh di dalam menjaga kesalehan kita. Kalau panjenengan pernah melihat atau membaca atau bahkan memahami surat Al-Ma'un ya, di situ kan ada ayat yang di akhir itu yang memberikan sesuatu yang berguna. Jadi spirit Al-Ma'un, berbagi kepada sesama dengan sesuatu yang memberikan manfaat atau sesuatu yang berguna, itu sebenarnya kan juga sudah diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu ya. Mbah Hashim contohnya. Mbah Hashim itu suatu saat ya, mohon maaf kalau nanti ada cerita yang tidak tepat ya, kalaupun itu ada yang nggak benar ya, itu karena kelalaian saya. Mudah-mudahan tidak menyimpang dari cerita yang pernah saya ingat ya. Mbah Hashim itu suatu saat, pada saat beliau belajar di Bangkalan, ada
seorang tua yang pengen ikut ngaji di tempat beliau, di tempat gurunya Mbah Hashim. Ya. Tetapi karena usia orang tadi yang sudah sangat sepuh, dia tidak bisa untuk hadir di pondok. Nah, apa yang terjadi? Mbah Hashim itu menawarkan untuk menggendong orang tua tadi sampai di pondok. Nah, itu cerita yang agak masyhur ya, jadi cukup banyak dikenal. Ya. Kalau tidak salah itu ya di daerah Bangkalan ya, gurunya Mbah Hashim. Kemudian ada lagi di Muhammadiyah itu kita mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Beliau pernah mengajarkan ke murid-muridnya tentang Al-Ma'un, spirit Al-Ma'un. Muridnya itu disuruh untuk menghafalkan surat Al-Ma'un, itu kan mudah ya, sangat mudah. Ketika ditanya apakah sudah paham surat Al-Ma'un, mereka mengatakan paham, karena menerjemahkan surat Al-Ma'un itu tidak sulit, memahami surat Al-Ma'un itu juga tidak sulit. Tetapi ketika kemudian ditanya apakah sudah diimplementasikan, nah itu bukan sesuatu yang mudah. Dan ketika kemudian setiap saat itu diulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, ya, sampailah kepada satu pemahaman ternyata tidak sesederhana itu spirit Al-Ma'un. Sehingga akhirnya para murid-muridnya tadi nyari orang yang betul-betul ya tidak punya tempat tinggal, orang yang benar-benar ibaratnya tidak punya apapun ya, kayak gelandangan, mohon maaf ya, yang itu kemudian dimandikan, dibersihkan ya, diberi makan ya. Akhirnya spirit Al-Ma'un itu muncul dengan memberikan banyak manfaat kepada sesama ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, itu yang kemudian saya berharap ya, saya pun pengen belajar dari situ bagaimana nanti kita memiliki spirit Al-Ma'un di dalam kita bekerja ya, jadi kita berharap bahwa ketika kita bicara tentang kebermanfaatan untuk umat ya, kita nggak bisa hanya sekedar bekerja ya, tetapi bekerjanya hanya, mohon maaf, orientasinya hanya supaya saya bisa nyukupi keluarga. Itu tidak salah, mencukupi keluarga itu bagian dari ibadah ya, karena itu tanggung jawab kepala rumah tangga. Kalau yang mbak-mbak, yang ibu-ibu itu bentuk kontribusi di dalam keluarga, kan tidak wajib. Yang wajib kan yang cowok-cowok ya. Jadi yang cowok-cowok belum menikah ya, kewajiban itu akan sangat bermanfaat kalau bisa memberikan nafkah kepada ya nanti istrinya. Makanya yang belum menikah segeralah menikah ya. Ini ada Mas Hisnan ini ya, yang saya tahu Mas Hisnan ini ya. Jadi ya ini quality jomblo ini ya, jadi bisa nanti dicarikan ini ya. Jadi bekerja kita tidak hanya sekedar untuk ibadah dari sisi kita menafkahi keluarga, tentunya adalah ada kebermanfaatan untuk manusia yang lain, termasuk ke lembaga kita. Harapannya ya tunjukkan bahwa ada hal-hal yang oh saya bisa begini, saya akan berikan ke kantor, saya akan berikan ke organisasi saya, supaya apa? Tambah baik, tambah maju. Jadi munculkan inovasi dari diri kita. Jangan kemudian alah aku kerja ngene tok wae wis iso kok, wis cukup kok ya. Jadi kalau kita mengeluarkan ghiroh itu untuk memberikan kebermanfaatan kepada tidak hanya keluarga tetapi organisasi kita atau yayasan kita, insya Allah itu juga akan jadi berkah untuk kita. Saya sering ingetin ya, kebetulan saya punya project
Nah ini dengan Ustadz Hasan ya, Lazis. Ustadz Hasan sedang mengembangkan satu aplikasi untuk memudahkan para penderma, donatur ya, yang mau berzakat, mau infak, sedekah itu bisa melakukan dengan mudah menggunakan sistem ya, cukup dengan nanti scanning QRIS, dia langsung bisa transaksi tanpa harus ngetik-ngetik. Dan di situ nanti ada banyak kegiatan, misalkan kita berdonasi ke masjid A atau ke panti asuhan B atau ke kejadian musibah di sebuah kampung, itu Ustadz Hasan sudah menyiapkan sistemnya. Yang membuat sistem ini mahasiswa masih aktif kuliah. Saya sering mengingatkan bahwa ketika kita bekerja, memang uang kita cari, tetapi kalau kita niatnya atau semangat spiritnya, girohnya adalah untuk memberikan kebermanfaatan, uang itu hanya dampak dari yang kita kerjakan. Kalau kita niatkan itu menjadi sedekah, itu akan menjadi jariah kita, karena sistem itu kan dipakai untuk banyak orang. Nanti dipakai untuk masjid A, B, C, musola A, B, C, untuk desa A, B, C. Apa yang sudah dibuat itu tidak hanya bermanfaat untuk dia sendiri dan yayasan, tapi juga bermanfaat untuk umat yang ada. Itulah nanti yang kemudian amalannya itu tidak berhenti, karena jariah itu salah satu yang memang ketika nanti kita meninggal itu masih bisa diperhitungkan ya. Jadi hiroh kita, niat kita, ayo kita sama-sama bareng memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita supaya di dalam bekerja itu tidak hanya berorientasi untuk bisa mendapatkan gaji, tetapi juga ada hal yang lain yang sebenarnya kita memberikan kebermanfaatan untuk umat, untuk yayasan ya, dan siapapun yang menggunakan jasa yayasan. Ada unit-unit yang memang butuh yayasan, sehingga kita bekerja tadi tidak hanya mendapatkan uang, tidak hanya mendapatkan pendapatan, tapi juga insya Allah ada jariah di situ. Kita punya Dikdasmen, ya, Dikdasmen itu ada siswa-siswinya yang cukup banyak dan ada profit dari SPP yang diberikan oleh siswa-siswi. Harapannya tidak hanya orang-orang mampu saja yang bisa sekolah di sana, tapi ada anak-anak yatim yang mestinya bisa ikut sekolah di Dikdasmen, di SD, SMP, SMA Sultan Agung. Dari mana? Ya, dari apa yang memang sudah diikhtiarkan oleh teman-teman Lazis ya, bisa jadi itu mungkin prosentasenya 10 atau mungkin lebih ya, 10% atau lebih. Yang itu akhirnya apa? Ya, memberikan kebermanfaatan untuk umat juga. Jadi kesalehan tadi menjadi kafah, karena tidak hanya membantu sesama, tidak hanya beramal untuk manusia, tidak hanya hablum minan nas, tapi juga hablum minallah, karena kita niatkan untuk Allah. Jadi pahalanya double. Itu yang kita harapkan. Jadi kembali lagi kita niatkan bekerja kita untuk mencari keridhaan Allah. Itulah soleh. Nah, jadi kalau yang namanya solihin itu orang paling beruntung sebenarnya. Ya, setiap hari itu didoakan. Ada yang namanya solihin? Kayaknya nggak ada ya. Asri solihin. Asri solihin. Coba diperhatikan setiap kita sholat di tahiyat akhir itu solihin selalu didoakan itu. Jadi di tahiyat itu Ustadz Hasan mungkin lebih paham ya, itu seperti ada komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad ya. Ada yang menggunakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, monggo Pak Sabto bisa masuk dulu, tidak apa-apa Pak Sabto.
Ya itu, jadi solihin itu setiap hari dibacakan doanya berapa kali berarti? Minimal 5 kali. Ya, kalau yang dia sholat ada ba'diyah qobliyah tambah banyak. Jadi kalau mau anaknya tiap hari didoain sama seluruh umat Islam, kasih nama solihin. Oh, itu luar biasa. Bukan itu ya. Monggo Pak Sabto. Ya. Ini karena bendahara sudah hadir, nanti saya tidak lama-lama ya. Ya, itu hal yang terkait dengan semangat untuk bekerja. Jadi sekali lagi hadirkan niat untuk kafah dalam soleh, sehingga bekerjanya itu tidak hanya mendapatkan profit, tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga ada keridhaan Allah ya, insya Allah itu akan membawa keberkahan pada harta atau pendapatan atau gaji yang kita terima, insya Allah ya. Nah kemudian orang kalau soleh itu harusnya bisa membuat orang lain senang tentunya. Pak Sabto ini setiap akhir bulan itu selalu membuat kita bahagia. Coba kalau beliau tidak tanda tangan ACC, pasti pada merengut semuanya. Jadi saya mengingat ada 3 hal yang pernah disampaikan oleh Kiai Daroji ya, untuk membuat orang senang itu ada 3 hal. Yang pertama adalah meminta maaf. Di dalam ayat Al-Quran kita mungkin tidak akan menemukan perintah meminta maaf ya. Yang ada adalah memaafkan, itu banyak di ayat Al-Quran. Tapi kalau meminta maaf itu tidak ada. Meminta maaf itu adalah sesuatu hal yang sulit ya. Banyak orang yang gengsi ya. Suami dengan istri biasanya kalau ada kejadian konflik yang sering ditimpakan kesalahan itu ada di siapa? Suami. Tapi yang selalu meminta maaf istri atau suami? Suami. Jadi meminta maaf itu bukan hal yang mudah. Nah, tapi kalau kita mau belajar untuk meminta maaf, insya Allah semua permasalahan itu bisa tuntas. Karena itu bukan hal mudah, tapi menyenangkan kalau bisa kita sampaikan. Ya. Yang kedua adalah mengucapkan terima kasih. Ini juga bukan hal mudah untuk disampaikan, tapi membuat orang lain senang. Ya, kalau misalkan pimpinan dengan bawahan, ya, ketika pekerjaan itu sudah diselesaikan oleh anak buahnya, kan mestinya nggak susah seseorang mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Ya. Karena itu memang ungkapan yang kadang-kadang orang pelit untuk menyampaikan, tapi kalau itu disampaikan enak itu. Yang membantu itu lego. Ya, wah ada apresiasi. Apresiasi tidak harus dengan bentuk uang, tetapi ucapan terima kasih itu juga bisa membuat orang lain itu merasa dihargai. Meskipun kadang orang tetap berharap uangnya tadi, ya itu manusiawi, kita kan manusia juga ya. Kalau kita ditanya berterima kasih atau syukur itu dengan takwa itu tinggi mana? Kalau Ustadz Hasan langsung ada dalilnya pripun Ustadz Hasan? Ngono iki lho, aku gak enaki di situ gitu. Fattaqullah la'allahum tashkurun. Jadi syukur itu ada yang mengatakan derajatnya lebih tinggi dari takwa. Jadi berterima kasih. Kita kan selalu berterima kasih kepada Allah. Tapi nggak hanya diucapkan. Kalau Pak Ketum menyampaikan rasa syukur itu tidak hanya kita sampaikan dalam bentuk kata-kata atau doa-doa kita, tetapi harus diimplementasikan di dalam aktivitas kita. Syukur itu tidak hanya diam. Itu Pak Ketum selalu menyampaikan itu. Ya, syukur itu tidak hanya diam, tetapi harus dilakukan dengan banyak hal yang itu memberikan kebermanfaatan untuk umat. Itu pesan Ketum, ya bukan saya, tapi itu baik. Ya, senada dengan yang tadi, hal yang membuat orang lain menjadi senang. Yang terakhir adalah meminta tolong.
Itu bukan hal mudah juga untuk disampaikan, tetapi ketika kita minta dibantu sesuatu dengan ucapan atau ungkapan tolong dong, please. Nah, anak-anak kita kalau minta ke kita kan ya please, itu kan minta. Panjenengan kalau meminta kepada Allah itu kan dengan doa yang tulus, bahkan sampai nangis-nangis. Nggak ada kita minta sama Allah sambil gedruk-gedruk marah-marah gitu ya. Harus dengan meminta tolong, itu sesuatu yang sulit, tapi kalau disampaikan itu akan membuat orang senang ya. Pimpinan juga begitu dengan bawahan, tolong dong dikerjakan pekerjaan ini, tolong dong ambilkan ini ya. Kalau itu kemudian kita jadikan sebagai habit, walaupun hal yang sederhana ya, mudah untuk meminta maaf, mudah untuk menyampaikan terima kasih, dan tidak gengsi untuk meminta tolong. Insya Allah hubungan kita juga antara pimpinan dengan bawahan, sesama dengan staf itu juga insya Allah juga akan enak. Jadi itu bukan hal yang sulit, tapi memang terkadang untuk melakukan kita berpikir sekian kali dengan gengsi, kadang-kadang seperti itu. Jadi panjenengan semua meskipun ini unitnya beda-beda, bidangnya beda-beda, ya saling membantu. Tupoksi memang ada, job desk-nya memang ada, bukan berarti terus kemudian kaku ketika panjenengan longgar nggak mau bantu teman yang dalam kondisi kesulitan ya. Pak Sugeng dengan Pak Narto ini saling melengkapi ya. Jadi jarang di sini kosong, kalaupun kosong pasti sudah ada pendelegasian ke yang lain, Mas Rauf ya, dan yang lain ya. Saling menolong. Karena panjenengan kalau kondisinya memang badan greges, nggak enak, memaksakan diri kerja itu nggak optimal. Kalau kita gengsi meminta tolong kepada teman, dari mana teman kita tahu? Makanya bekerja itu tidak bisa sendiri, bekerja itu harus tim. Kalau di kampus itu kan kita membangun soft skill itu kebersamaan, kerja tim ya. Jadi itu kita bangun bareng-bareng untuk kebaikan dan kejayaan Yayasan Badan Wakaf ya. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan ke Mas Ivan atau Ustadz Ivan, saya ingin membuat senang yang bulan atau hari ini ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun hari ini, yang deket-deket sama hari ini di bulan Desember. Nggak ada juga? Hah? Mas Sugeng. Ada, orangnya ada. Ada, nggak bisa. Oh, nggak ada di sini kok. Ada, bulan apa? Desember. Boleh lihat KTP-nya. Nggak bawa. Database yang pegang, ayo yang pegang database. Sebentar. Namanya siapa? Triana, saya pastikan ya. Triana dari Astuti Ivani. Halo, pegawai tetap kan? Berarti di Bentar. Sudah lewat. Oh, kayaknya harus dicari Mas Hisnan ini. Tapi Desember ya, semuanya mensaksikan ya. Ya, saya ada, ini biar seneng ya. Ini baru, cuman saya simpen kelamaan ya. Ini ada flash disk 32 GB. Ya, monggo. Nah. Monggo, Amit ya. Ya. Ya, membuat orang lain senang itu kan kebermanfaatan ya.
Kalau banyak yang seneng ya tambah manfaat. Ada bendahara nanti yang bisa membahasnya. Jadi saya serahkan sepenuhnya ke Mas Ivan. Atur nuwun.